Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pemilih, kita jumpa lagi dengan saya Bang Samil Udin di podcast PPK Python. Yang dalam hal ini kita sudah kedatangan tamu kehormatan kita dari pihak Panwascam, yaitu Saudara Ahmad Nur Fauzan di divisi HP2H. Selamat siang untuk Mas Fauzan. Selamat siang juga Pak Sam. Iya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kalau hari ini masih diberikan kesehatan, masih bisa berkumpul dengan teman-teman PPK. Alhamdulillah. Suatu anugerah yang sangat luar biasa sekali. Oke, kita sudah kedatangan rekan kita yaitu Ahmad Nur Fauzan di teman-teman kita Panwascam Kecamatan Python, yang dalam hal ini juga sudah mengisi podcast PPK Python dengan niatan dan untuk sekedar memberikan edukasi kepada teman-teman pemilih khususnya yang ada di Kecamatan Python. Oke, kita akan sedikit lebih dalam lagi untuk bincang-bincang dengan saudara kita Ahmad Nur Fauzan. Mungkin teman-teman pemilih sekalian masih merasa asing atau masih belum paham dengan apa yang dimaksud dengan Panwascam itu apa. Mungkin yang punya Panwascam mungkin memperkenalkan dan menjelaskan apa itu maksud dari Panwascam. Monggo. Terima kasih Mas Sam selaku anggota PPK Python. Mungkin di revisi Samuel Udin, iya. Vespa kan. Enggak. Tentu yang namanya Panwascam kalau disingkat pasti banyak orang yang masih asing kan. Iya. Kalau kepanjangan dari Panwascam itu kan pengawas kecamatan. Iya, pengawas kecamatan Python, ya berarti saya selaku pengawas kecamatan Python. Iya. Di Panwascam itu kita sebagai badan ad hoc ya. Badan ad hoc. 2 tahun. 2 tahun juga. 2 tahun. Iya. Sama dengan BPK. Iya, 2 tahun juga. Oh, berarti kita selalu bersama selama 2 tahun kan. Untuk mengawal pemilu sukses kan begitu. Iya, niat kami begitu. Terus di Panwascam itu ada 3 anggota. Sebenarnya ada yang namanya ketua, cuma ada ketua. Di iya. Panwascam itu ketua itu hanya sebagai formalitas saja, sebagai penanggung jawab. Tetapi masalah kinerja kita kolektif kolegial. Oh iya. Artinya tidak boleh, ini divisinya Mas ini, tidak boleh saya ikut-ikut, tidak. Nebeng-nebeng. Tidak boleh, kita harus sama-sama bekerja dalam setiap melakukan sebuah pengawasan seperti itu. Alhamdulillahnya di Panwascam itu kita setiap komisioner ataupun setiap anggota itu memiliki yang namanya staf. Wah, ada stafnya. Ada stafnya. PPK juga punya staf kok. Katanya begitu. Iya. Tapi jangan. Ya. Kalau di Panwascam itu setiap anggota memiliki staf. Terus Panwascam itu ada 3 divisi. Ada 3 divisi ya. Di mana yang pertama itu ada divisi SDM. Terus SDM ini sudah komplit dengan sebagai ketua. Sedangkan saya sebagai HP2H. HP2H itu kepanjangan dari hukum pencegahan partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat. Seperti itu. Makna job. Ya, alhamdulillah juga selain dari singkatannya yang panjang, juga tugas kami pun juga sangat panjang. Waduh. Tentunya kita kan ada anak buah di bawah, bahasanya kan bahasa kerennya kan anak buah. Anak buah. PKD setiap perdesaan, pengawas desa ataupun kelurahan. Iya. Terkait masalah tugas, kalau di bagian saya seperti di divisi HP2H itu ada 8 poin, Pak. Ada 8 poin. Ada 8 poin ataupun ada 8 tanggung jawab yang harus kita laksanakan. Seperti apa itu saja itu? Mungkin teman-teman pemilih penasaran yang 8 itu apa? Kalau kita bahas semuanya tentu habis maghrib kita belum selesai. Poinnya kan? Saja, Mas. Poinnya saja. Iya. Poin yang paling penting dari awal selesai dari kami dilantik dan juga PKD dilantik kemarin yaitu berhubungan dengan pendataan. Kemarin kan teman-teman kalau PPK kemarin di Pantalih kan ada
ke rumah. Oh iya, door to door, Ya, mengawal hak pilih. Nah, Ya. itu kami juga melakukan seperti itu, tetapi berbeda versi. Ada. Seperti itu. Iya. Artinya teman-teman di situ kalau bahasanya kami adalah waskat. Waskat apa itu Ya, waskat? pengawasan melekat. Oh, wawasan melekat. Ya, artinya kita itu mengawal teman-teman Pantarlih betul apa tidak mereka dalam bekerjanya seperti itu. Artinya kita harus sesuai dengan prosedur, harus dengan undang-undang kan begitu. Itulah fungsi dari waskat yang dilakukan oleh teman-teman PKD. Oh, kemarin itu ya pas Pantarlih masih berjalan. Coklit. Ya. Masuk di tahapan coklit kalau di BPK dan BPS kemarin. Ya. Dan kita sudah banyak mengenal apa itu yang dimaksud dengan Panwasdam tadi sudah dijelaskan oleh saudara kita Ahmad Nur Fauzan selaku divisi HP2H. Panwasdam itu juga punya divisi-divisi khusus Ya. dan juga ada 3 orang juga Ya. dan juga tiap orang punya Tanggung jawab masing-masing, punya staf. punya tanggung jawab masing-masing di divisi HP2H tadi ada 8 poin. 8 poin. Ada 8 poin. Penyanyi ya. Dan sebelum kita menindaklanjuti dan memperdalam apa tupoksi kerja dan juga kegiatan-kegiatan Panwasdam selama ini selama tahapan di pemilu 2024 kita saksikan terlebih dahulu layanan masyarakat berikut. Gini Bang, Ada apa sih? Sabar dan tenang dulu. gini, teman-teman dan tetangga saya semua pada membicarakan pemilu. Sebenarnya apa? Oh itu masalahnya sehingga membuat panik ya. Oh kalau masalah itu ingat ya bahwa pemilu itu masih lama, yaitu tanggal 14 Februari 2024. Oh masih lama. Ya masih lama. Februari 2024 kita beres. Melayani. Kita memilih untuk Indonesia. Kamera action. Ya, kita kembali lagi dengan podcast PPK Python yang masih bersama narasumber kita, Tretan Ahmad Nur Fauzan, Ya. yang dalam hal ini masih setia menemani podcast Python sebagai narasumber. Dan perlu ditekankan lagi, tiada lain dan tiada bukan niat adanya podcast Python ini hanya sekedar memberikan edukasi atau sosialisasi secara menyeluruh khususnya kepada masyarakat pemilih yang ada di Kecamatan Python. Dan tadi kita sudah kupas tuntas dan mendapatkan penjelasan bahwasannya apa itu Panwasdam, divisi-divisinya apa saja. Sekarang ini kita masuk ke apa-apa saja selama ini kegiatan dari Panwasdam selama bergulirnya tahapan-tahapan pemilu. Mungkin saudara Fauzan untuk lebih menjelaskan tahapan-tahapan dan kegiatan apa saja yang sudah dikerjakan selama ini oleh teman-teman dari Panwasdam. Baik, terima kasih Mas Sam sudah menyebut nama saya sudah dengan betul Fauzan ya. Iya. Jadi Kalau saya nanti kalau nyebutnya Samuel. Iya. Tapi terkenalnya Vespa. Iya. Iya. Mengingat dari pertanyaan tadi Mas Sam tentang dari awal kita apa saja yang sudah kita lakukan kan Iya. begitu ya. Iya. Dari awal sejak kita dilantik, setelah dilantik kita ada yang namanya perekrutan PKD. Iya. Namun sebelum perekrutan PKD kemarin kita selesai kalau tidak salah itu 1 bulan setelah dilantik kami itu langsung mendapatkan tugas, Pak. Wow. Langsung mendapatkan tugas, kita turun ke lapangan Tunggu dulu, sebentar dulu. Mungkin teman-teman pemilih bertanya-tanya apa sih yang dimaksud dengan PKD? PKD. Iya.
PKD itu pengawas desa atau kelurahan. Oh, seperti gitu. itu. Itu Jadi tiap desa itu setiap ada desa itu ada satu orang. satu orang. Nah, tapi dalam rekrutannya sangat luar biasa. Ya. Kita kan sebagai penyelenggara dimanapun integritas itu kan nomor satu. Wah, iya, iya. Nah, yang mencari integritas ini kan Iya. agak sulit kan. Agak Kadang-kadang sulit. seperti Harus itu. orang-orang khusus. Ya, kita siap dipanggil kapanpun. Yang Iya. penting tidak dipanggil oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam Ya penyelenggara kalau ini. kita juga PPS-nya harus harus loyal maksimal Ya, total itu. Terus Kemarin kita melakukan yang namanya tugas ke lokasi-lokasi di mana ada beberapa perumahan atau Iya. pemukiman. Itu kan kadang-kadang kan warga di sana itu kan kadang-kadang kan warga pendatang. pendatang Warga ya. pendatang tentu di situ kita sebelum teman-teman Bantali melakukan coklit, kita sudah lebih tahu lebih awal sudah mengetahui bahwa ada beberapa pemukiman di mana di situ orang-orangnya bukan asli orang Probolinggo. Tapi berKTP berKTP domisili luar. domisili luar. Nah, domisili luar tinggal di sini. Itu kadang-kadang kan itu yang menjadi kerawanan ketika pemilihan nanti. Iya, Itu iya. artinya kita mengawal hak pilih teman-teman yang memang sudah memiliki hak pilih. Hak pilih, ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita selesai dari melakukan itu, masuk ke dalam perekrutan PKD. BKD. Nah, dengan adanya teman-teman PKD dari kecamatan itu alhamdulillah mulai ada lega. Ada lega sedikit terbantu. Sedikit terbantu dari teman-teman PKD. Iya. Jadi PKD itu atau pengawas desa itu setiap desa, kita desanya kan 20. 20. Desa paling terbanyak, terus juga suara Pak Tony kayaknya juga suara terbanyak pemilihnya. Iya. Ditambah lagi Desa terbanyak khusus untuk Kabupaten Probolinggo. Probolinggo. Ditegaskan lagi. 20 desa. Iya, karena podcast ini insya Allah ditonton oleh seluruh Berbagai orang. Nusantara. Iya. Iya. Makanya kalau tidak ditekankan untuk di Kabupaten Probolinggo, desa terbanyak. Ya, betul. Desa terbanyak di Kabupaten Probolinggo. Iya. Dengan jumlah pemilih yang juga pastinya sangat banyak. Wah. Sangat banyak sekali. Kemarin kita teman-teman melakukan uji petik. Teman-teman Pantali kemarin kan melakukan coklit. Coklit. Teman-teman Pantali selesai melakukan coklit, kita melakukan uji petik. Apalagi itu istilah kok asing-asing banget istilahnya di Panpas ini. Bahasanya Ini yang bikin keren. menarik ini. Keren ya, uji petik ya. Uji petik. Ya. Apa yang dipetik itu? Uji petik itu teman-teman PKD itu setiap hari di situ mengambil sampling ataupun uji fakta. Uji fakta. Ketika teman-teman Pantali sudah selesai coklit, Iya. kita datang ke orang-orang yang sudah dicoklit tanpa sepengetahuan dari Pantali. Oh gitu. Untuk memastikan. Ini sudah dicoklit apa belum. Oh. Tentu di situ banyak ya bukan sebuah persoalan ya kan. Iya, iya. Cuma yang namanya terkadang kan teman-teman mungkin ada yang lupa dalam melakukan tugasnya kan, Iya. seperti itu. Artinya kita bisa mengingatkan seperti itu. Jadi kalau teman-teman Pantali ada kelupaan atau terlewat di rumah itu, ada PKD hadir dan ternyata masih belum terpasang stiker, jadi langsung PKD menegur ke PPS atau gimana prosesnya? Kalau di prosedurnya ketika ada misalnya yang tidak sesuai dengan prosedur, contohnya stiker ya. Iya, stiker. Persoalan yang paling banyak itu warga desa banyak yang tidak mau ditempel stiker itu. Oh iya, itu banyak terjadi. Itu menjadi pertanyaan betul teman-teman itu, Pak, kalau stikernya ini, wah, artinya caranya adalah teman-teman bisa memberikan secara langsung dengan teguran. Iya. Mas, tolong ini katanya belum ditempel stiker. Iya. Terkadang kan bukan dari pantalihnya yang salah, terkadang karena dari yang tuan bersangkutan. tuan rumahnya. Bahkan ada juga yang mengadu kalau stiker itu tidak dipasang, ketika mau dipasang malah mereka tidak mau tuan rumahnya. Iya. Ada yang dipasang tapi di dalam rumah. Artinya mungkin jendelanya mestinya ada di luar, ada di dalam lemari gitu. Ya, mungkin jendelanya masih baru biar tidak lecet kan. Yang penting kita tetap teman-teman tuh selalu komunikasi dengan teman-teman Pantali. Iya. Artinya tujuan kita kan sama, yaitu mengawal hak pilih teman-teman yang ada di takut terlewat ya. Betul. Khawatirnya kalau satu rumah tidak ada stiker,
menurut dari pengamatan BKD takutnya kelewatan. Ternyata setelah dikonfirmasi ke Pantarlih ternyata ada hal-hal yang misteri. Ya, seperti itu. Artinya bukan teman-teman Pantarlih yang tidak melakukan. Iya. Kan seperti itu. Ya sering banyak terjadi dan banyak aduan juga dari teman-teman Pantarlih terkait apa yang sudah disampaikan tadi. Ya. Tapi kita terus sosialisasi bahwa ini pemilu adalah merupakan rehatan 5 tahunan dari bangsa Indonesia yang harus kita lalui. Dan kita masih bersama Panwascam Kecamatan Paiton. Lebih lanjutnya dan masih banyak hal-hal yang perlu kita gali untuk membantu teman-teman pemilih untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan Panwascam untuk mensukseskan pemilu di 2024. Kita lihat dulu layanan masyarakat yang mau lewat berikut. Hai teman pemilih, 6 tempat yang wajib teman pemilih ketahui di daerah Paiton. Tempat pelelangan ikan TPI, PLTU Paiton, Pantai Duta Keren, Jabun Tirta, Candi Jabung Yes, Bohai, Binur Harmoni, Slibew. Kita salurkan aspirasi, kita berdiri untuk Indonesia. Ya, kita kembali lagi dengan podcast PPK Paiton dengan Bang Samiruddin di sini dan masih bersama narasumber kita yaitu dari pihak Panwascam Kecamatan Paiton dalam hal ini atas nama Ahmad Nur Fauzan. Beliau adalah selaku divisi HP2A yang tadi sudah memaparkan secara gamblang terkait dengan tahapan-tahapan dan kegiatan dari Panwascam selama mengawal tahapan-tahapan pemilu menuju suksesnya pemilu di 2024 nanti. Dan masih banyak pertanyaan yang perlu kita kupas dari beliau. Mungkin kami di sini mewakili teman-teman pemilih yang ada di di Kecamatan Paiton secara khusus untuk lebih mengenal lagi tugas-tugas dari pihak Panwascam Kecamatan Paiton. Kemarin kita sudah mendatangkan divisi data PPK Paiton Mas Rio dan juga ketua kita yaitu Mbak Citra. Beliau berdua kemarin juga sudah menjelaskan adanya lokasi khusus di Kecamatan Paiton, ada di 2 pondok yang ada di kecamatan. Mungkin secara gamblang ya. Ya, Panwascam sendiri menurut sudut pandang dari Panwascam terkait dengan lokasi khusus ini seperti apa? Berbicara tentang lokasi khusus, Pak. Iya. Tadi kita sudah membahas tentang kalau di Kecamatan Paiton adalah TPS paling banyak. Iya. Ditambah dengan yang adanya lokasi. Iya. Dan juga desa paling banyak. Iya. Lokus Pokok pun paling banyak juga. semuanya paling banyak. Iya. Kalau misalnya ada penghargaan hal-hal yang paling banyak, kayaknya Paiton dapat terus kita kan. Iya. TPS kita terbanyak. Iya. Kan? Terus desa kita juga Asal terbanyak. juga permasalahannya jangan banyak dah. Ya. Itu Iya. yang kita tidak inginkan itu. Kenapa kita mengatakan kalau di Paiton ini banyak yang banyak kan? Iya, begitu? Pak. Lokasi khusus saja di Paiton ada 2 lokasi ya. Iya. Yaitu di semuanya ada di pesantren. Ya. Pesantren mana saja Pesantren itu? yang pertama itu pesantren Nurul Qadim dan Nurul juga di Nurul Jadi. Nurul Jadi. Kalau Iya. di Nurul Qadim itu ada 1 TPS. Ada 1 Ada TPS. 1 TPS di mana di sana itu pemilih yang ada di sana itu masih banyak dari kabupaten sendiri. Iya. Kebanyakan masih dari kabupaten sendiri. Kalau di Nurul Jadi itu alhamdulillah pokoknya paling banyak kan di situ. Iya, iya. 13 TPS kita. Iya. Berapa? 13. Untuk lokusnya saja. Lokusnya saja. Bayangkan lokusnya kita 13 ditambah dengan yang reguler. Reguler berapa? Reguler itu 18 kalau nggak salah. 80. Waduh. 18 ya. Kalau kita total semuanya itu 201 TPS. Untuk seluruh di Kecamatan Paiton. Itu Iya. paling banyak. Kalau di kecamatan lain
Probolinggo ini punya 5 kecamatan. Ada 5 kecamatan yang ada lokasi khususnya. Iya. Tetapi tetap yang top skor di situ Python. Iya. Nah, di Nurjati saja sudah banyak 13 kan. Iya. Sebelum masuk ke dalam tahapan-tahapan itu, kami kemarin sudah bersama kabupaten, Bawaslu Kabupaten, kita melakukan koordinasi dengan pihak pesantren bahwa kalau di Nurjati ini kita harus menggunakan yang namanya lokasi khusus. Lokasi khusus. Di mana lokasi khusus itu adalah khusus bagi santri yang dari luar mondok ke pesantren seperti itu. Jadi seperti keluarga besar Nurjati, seperti para pengasuh dan lain sebagainya itu tetap masuk ke TPS reguler. Ya, dengan harapan mungkin dari KPU sendiri agar tidak mengganggu konsentrasi santri untuk belajar di pondok pesantren. Jadi pihak pondok sudah ada edaran bahwa tidak akan memulangkan santri di tanggal 14 Februari untuk nyoblos itu ya. Artinya biar dari teman-teman dari santri itu biar tidak kebingungan, saya bisa pulang, saya bisa pulang, kan seperti itu. Artinya bagaimana pesantren juga sudah memberikan sebuah kebijakan terhadap hak pilih yang ada di pesantren di situ. Artinya adanya lokasi khusus di situ untuk menjaga sebuah kerawanan. Kadang-kadang kan kalau informasi dari yang tahun kemarin, ketika pemilu tahun kemarin itu banyak santri itu nyoblosnya keluar pesantren. Artinya kan tidak terarah kan seperti tidak itu. Terarah. Artinya tidak terarah, bukan nyoblos siapa, bukan. Artinya tidak terarahnya santri itu kan keluar masuk itu kan ditanyakan mau nyoblos, padahal nyoblos kan bisa diambil ini dijadikan kesempatan. Santri. Nah, kalau sudah ada lokasi khusus sudah tidak ada alasan lagi. Artinya mereka akan nyoblos di sana. Untuk mencegah juga masyarakat atau santri-santri yang izinnya disalahgunakan. Dan juga kalau pengawasan yang di lokasi khusus ini memang harus kita utamakan dalam sebuah pengawasannya. Kemarin kita melakukan juga yang namanya uji fakta itu. Uji fakta kemarin itu kita menemukan alamat santri ini di sini misalnya. Contohnya lah bahwa santri A ini rumahnya di alamat aslinya misalnya di Pondok Kelor misalnya. Kita datangi ke rumah itu. Masih satu kecamatan berarti ya? Satu kecamatan. Kita datangi, kita tanyakan, Bu, apa benar anak sampean santri pondok pesantren? Ya benar. Nah, maksudnya seperti itu. Terus kita juga tanyakan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sampai sedetail itu, Pak? Harus. Karena takutnya ada namanya, ada orangnya. Ada namanya, tapi di desa lain juga ada, kan ganda. Sama halnya juga yang dilakukan tadi oleh divisi teknis juga ada istilah forfak itu. Langsung ditanyakan langsung ke yang bersangkutan. Langsung kita memberikan pernyataan terhadap wali murid. Anak ini benar-benar harus nyoblos di pesantren. Kalau sudah nyoblos di pesantren berarti tidak boleh pulang. Dan orang tuanya pun sudah merelakan. Tidak memaksakan si anak untuk pulang untuk keperluan nyoblos gitu ya. Seperti itu. Karena di pondok sudah disiapkan. Akhirnya karena adanya seperti itu, jadi bisa dikatakan kecamatan yang tidak ada lokusnya kemarin itu kena getah kita, kena getahnya dari lokus yang ada di pesantren ataupun lokus yang ada di daerah masing-masing. Karena kalau di Nurjati, berbicara di Pondok Nurjati, di situ kan santrinya kan ada yang dari Bantara, dari Pakuniran dan lain sebagainya. Jadi mereka juga melakukan uji fakta, teman-teman macam di kecamatan lain itu juga turun. Biar kita tidak sama-sama agar sinkron data yang ada di sini dengan data yang ada di luar kecamatan. Artinya memastikan kalau anak itu ada dan memang datanya sudah ditarik oleh pesantren. Ada lucu-lucu, kan begitu. Lucu-lucu gemes gitu ya. Yang penting masih sehat aja dulu. Sehat dulu. Ya, lokasi khusus kita sudah dapat paparan tadi, pemaparan dari divisi HP2H dari 14 Cam kita, Kecamatan Python. Dan ada satu hal lagi yang sedikit mengganjal dari teman-teman pemilih untuk mengawal dengan adanya DPT itu apa yang dilakukan
strategi apa yang dilakukan oleh pihak Panwasdam? Terkait masalah DPT ini adalah ujung data kan begitu. Ujung data. Ini adalah yang sangat kami harapkan. Iya. DPT itu kan tetap kan Ya, seperti itu. iya. Semoga saja tetap sampai 2024. Iya. Walaupun itu tidak mungkin. Tidak mungkin, pasti ada perubahan. Ada. Salah satu contohnya dari pleno DPHP Iya. berganti ke DPS berganti DPS HP. Kemarin terakhir di DPS HP akhir Iya. yang menuju DPT. Kalau di DPHP kemarin, DPS HP kemarin kita jumlahnya kurang lebih dari 54.141. Iya, kurang lebih begitu. Ya, kurang lebih begitu. Itu yang menuju ke DPT. DPT. Seperti itu. Artinya teman-teman PKD di situ meskipun kita selesai pleno baik di tingkat kecamatan ataupun di tingkat desa, Iya. kita masih tetap turun ke bawah lagi. Kita Mau tetap tidak mau menyisir. harus turun. Tetap menyisir, takutnya semisal ada temuan-temuan lagi, misal ada yang meninggal, Iya. selesai pleno meninggal, Iya. kan, terus pindah domisili dan lain sebagainya. Iya. Artinya kita tetap turun seperti itu. Ketika teman-teman PKD itu menemukan yang TMS, contohnya kan TMS tidak Iya, ada iya. saran kan. Iya. Nah itu kita teman-teman PKD itu menyampaikan kepada kita Iya. kecamatan bahwa ada data-data atau nama-nama yang TMS, Dengan istilah ada temuan-temuan baru. temuan-temuan baru yang TMS seperti itu. Iya. Artinya kita sebagai kecamatan mengirimkan yang namanya saran perbaikan kepada PPK, PPK divisi. divisi data, Iya. divisi data dan juga teman-teman PPK yang lain kan, Iya. gitu. Untuk segera memperbaiki temuan yang ada. ya, betul, seperti itu. Sangat ini ya, kalau kita mengawasi DPT ini sangat lucu-lucu gemes seperti yang disampaikan tadi. Iya. Seperti itu. Kadang kan juga kami kemarin pernah menanyakan teman-teman coba komunikasi dengan perangkat desa, Iya. komunikasi dengan PPS, RT RW dan lain sebagainya. Takutnya ada hal-hal temuan-temuan. Ada juga teman-teman PKD itu kan dalam leluconnya kan, ada Pak, ada orang meninggal. Iya. Di mana ini Pak? Orang meninggal ditanyakan di mana ini Pak kan? Ya, Kan tempat aneh. meninggal ya. Iya, paling tidak kan. Pak, ada temuan baru ya. Saya sampaikan, dicatat saja dulu seperti itu. Jadi ketika kita ada uji sampling lagi, teman-teman tuh ada yang bilang kalau meninggal sekarang masa iya mau langsung ditanyakan. Iya. Ya hanya kita tidak perlu langsung ditanyakan, yang penting kita tahu setelah ada orang meninggal, mungkin nanti setelah dapat 7 hari dan sebagainya bisa kita temui. Iya. Seperti itu Itu prosesnya ya. prosesnya. Sehingga menuju ke tahapan akhir yaitu Ya. lahirnya sebuah Ah, ah. DPT yang tidak menutup kemungkinan Ya, betul. nanti akan ada perubahan-perubahan itu juga. sudah pasti. Iya. Bahkan dari teman-teman itu kemarin, kalau misalnya kita foto kuburannya Pak katanya ya kan, Iya. sebagai bukti kalau ada orang meninggal gitu. Ya, jangan lah saya sampaikan. Sampai Tidak- segitunya. Tidak harus seperti itu. Untuk mencari gitu. sebuah temuan itu ya. Bukan itu yang dimaksud dengan keseruan. Ya, mungkin itu hanya sebagai Iya. Gimik jaga Iya, teman-teman gimik biar dari teman. menghilangkan penat kan begitu. Kita berbicara angka, otomatis berbicara tentang berpikirnya kan harus betul-betul jeli. Iya. Ya, mungkin sementara itu saja apa yang sudah disampaikan oleh teman kita yaitu Ahmad Nur Fauzan dari Panwasdam. Beliau adalah selaku divisi HP2H yang juga kalau di PPK itu mungkin beliau juga yang megang data di Panwasdam. Di Ya, Panwasdam. begitu. Makanya beliau sangat lincah sekali menerangkan apa saja yang berkaitan dengan data, adu data dengan yang punya data di PPK Python. Mungkin ketularan mungkin. Mungkin saya sebagai Bang Samiruddin selaku perwakilan dari teman-teman pemilih yang dari Kecamatan Python khususnya sudah sedikit banyak paham, mendapatkan edukasi dan juga pemahaman dan ilmu baru dari teman kita Panwasdam Kecamatan Python. Sekali lagi kami dengan adanya
podcast PPK Python ini hanya sekedar ingin untuk mensukseskan pemilu 2024 untuk selalu sosialisasikan tahapan-tahapan pemilu kepada teman-teman pemilih yang ada di Kecamatan Python. Oke, demikian saja dulu dari kami podcast Kecamatan Python. Kita ketemu lagi di edisi-edisi berikutnya. Mungkin target kita akan banyak lagi narasumber yang akan kita hadirkan di podcast Python berikutnya. Demikian dari kami, Samir Udin bersama narasumber kita Ahmad Nur Fauzan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.